Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Saya di sini sekarang kita sudah kelas 12. Jadi di sini kita akan membuat video mengenai mutasi gen dan mutasi kromosom. Karena tak lama harus kenalan, perkenalkan nama saya Nabila Alisa Rahma, absen 25. Saya Amrifki 30 tahun, absen 23. Saya Yumas Fatkarta, absen 32. Selamat menonton video kami. Happy watching. Saya akan menjelaskan mengenai mutasi diam atau silent mutation. Mutasi diam atau silent mutation adalah perubahan urutan atau susunan basa nitrogen yang tidak menyebabkan perubahan asam amino. Sebagai contoh, di sini saya sudah mempunyai rantai DNA tipe normal. Kita ganti kode 3 dari CGA menjadi CGU. Kita lihat dalam tabel, CGA adalah arginin. Setelah kita ganti menjadi CGU, juga tetap arginin. Jadi ini termasuk sebagai mutasi diam atau silent mutation. Arginin. Kemudian kita ganti menjadi CA. Otomatis asam amino berubah menjadi proline. Nah, ini yang disebut missense mutation atau mutasi salah arti. Yang ketiga adalah mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Mutasi tak bermakna adalah perubahan susunan atau urutan basa nitrogen yang menyebabkan terbentuknya codon stop. Di sini saya telah memiliki DNA normal. CGA yaitu arginin, bisa kita lihat dalam tabel. Kita ganti dari CGA menjadi UGA. Dari CGA menjadi UGA bisa kita lihat dari tabel yaitu stop, maka arginin atau asam aminonya juga berubah menjadi stop. Jadi ini adalah contoh mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Baik, sekarang kita sudah memasuki video praktikum yang kedua, yaitu mutasi kromosom. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu mutasi kromosom? Mutasi kromosom adalah mutasi yang disebabkan karena perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom berbagi menjadi 4, yaitu 1. Delesi, 2. Duplikasi, 3. Inversi, dan 4. Translokasi. Di sini kami telah mempunyai kromosom normal, di mana warna kuning sebagai sentromer dan warna biru sebagai lengan kromosom. Yang pertama adalah delesi. Delesi adalah penghapusan kromosom, di mana kita akan mencoba menghilangkan salah satu dari kromosom normal ini. Kita akan menghilangkan huruf J dari lengan kromosom. Ini disebut delesi. Yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi adalah penggandaan segmen kromosom. Kita akan menambahkan satu segmen, yaitu D. Ini disebut sebagai duplikasi. Tiga adalah inversi. Inversi adalah perubahan urutan dalam satu untai kromosom. Inversi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah inversi parasentris, yaitu pemindahan kromosom tanpa melewati sentromer dan letaknya akan berubah. Kita akan mengambil huruf B, C, D, E. Karena letaknya akan berubah, maka segmen yang dekat kromosom akan menjadi jauh dari kromosom. E, D, C, B. Ini disebut inversi parasentris. Yang kedua adalah inversi perisentris, yaitu pemindahan kromosom melewati sentromer. Oleh karena itu, mereka akan kembali pada tempat semula, melainkan mereka akan pindah posisi seperti berikut.
Yang kedua adalah inversi perisentris, yaitu pemindahan kromosom melewati sentromer. Oleh karena itu, mereka akan kembali tidak pada tempat semula, melainkan mereka akan pindah posisi seperti berikut. Kita ambil huruf DE dan huruf FG. Karena inversi perisentris melewati kromosom dan tidak pada letak semulanya, maka kita pindahkan FG ke lengan 1 dan DE ke lengan 2. Ini disebut sebagai inversi perisentris. Yang keempat adalah translokasi. Translokasi adalah penambahan atau pertukaran patahan kromosom ke kromosom lain yang bukan kromosom homolognya. Translokasi dibagi menjadi dua, yaitu translokasi resipok dan translokasi non-resipok. Translokasi resipok adalah Yang keempat adalah translokasi, yaitu penambahan atau pertukaran patahan kromosom ke kromosom lain yang bukan kromosom homolognya. Translokasi ada dua. Yang pertama translokasi resipok, yaitu dua kromosom non-homolog saling bertukar segmen. Kita telah mempunyai dua untai kromosom 1 dan kromosom 2. Pada kromosom 1, kita akan mengambil huruf HIJ. Dan pada kromosom 2, kita akan mengambil huruf OP. Setelah itu, OP kita tempelkan pada kromosom yang pertama. Dan HIJ kita tempelkan pada kromosom yang kedua. Ini disebut sebagai translokasi resipok. Yang kedua adalah translokasi non-resipok, yaitu suatu segmen dari salah satu kromosom homolog saja yang berpindah. Contohnya ini huruf J kita pindahkan pada kromosom yang kedua. Ini disebut sebagai translokasi non-resipok.